Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita menyediakan waktu juga hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Dan saat teduh kita pada hari ini Sabtu 13 Agustus 2022 diambil dari wasiat dengan tema Jangan Terkecoh. Ayat Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat 15 sampai dengan 27. Tapi saya hanya akan membacakan di ayat yang ke-24 saja. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mesias berasal dari kata Ibrani Masyiah, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan Kristus. Adapun yang dimaksud Yesus dengan Mesias palsu atau nabi palsu di dalam bacaan kita adalah orang atau oknum atau suatu ajaran yang mengaku-aku sebagai jalan keselamatan bagi manusia di luar diri Yesus Kristus. Sepanjang sejarah kekristenan muncul, berbagai tokoh yang mengaku dirinya Mesias atau penyelamat ada, Bapak Ibu. Misalnya Jim Jones, pendeta dari gereja murid-murid Kristus atau Disciples of Christ Church. Sun Myung Moon, pendiri dari Unification Church di Munich. Dan Moses David, pendiri dari Children of God. Pada era modern ini muncul pula Mesias impersonal, yaitu penampakan Mesias yang tidak pribadi, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau ekonomi. Alih-alih iman kepada Kristus, teknologi, sains, dan kemajuan manusia lebih mendominasi pemikiran manusia, menjadi mesianik impersonal palsu di masa kini. Sesuatu yang bisa dilakukan semuanya oleh Dia. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terkecoh dengan hal lain atau apapun yang ada di luar Yesus Kristus, Sang Juru Selamat sejati itu? Mari Bapak Ibu kita menjawabnya, yaitu mengenal Kristus dengan benar. Bukan saja secara pengetahuan kita, tetapi secara batin, sehingga mata iman kita sendiri yang meyakinkan akan kebenaran Kristus. Relasi akrab dengan Yesus juga menjadi kunci yang menjauhkan kita dari pemahaman yang menyimpang. Sebagai umatnya, kita pun jangan sampai terkecoh oleh daya tarik lain atau apapun kecuali hanya Yesus saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah renungan yang bisa kita hayati hari ini, bahwa pengenalan akan Kristus menolong kita untuk memahami kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita tidak mudah terkecoh untuk hal-hal lain di luar oleh Yesus Kristus sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menutup renungan pada pagi hari ini dengan bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Kami merasakan sukacita, kami merasakan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Namun kami mohon ampun Tuhan, acap kali kami lebih menyukai, kami lebih mempercayai Mesias-Mesias yang saat ini justru menarik perhatian kami, seakan-akan banyak kemampuan, kekuatan, kekuasaan di luar Yesus Kristus. Kami mohon ampun Tuhan dengan pilihan kami, dengan kesalahan kami. Kiranya Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin menghayati kebenaran sejati yang hanya ada di dalam Kristus Yesus sendiri. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia beriman kepadamu, apapun yang kami hadapi, kesulitan apapun yang kami sedang alami Tuhan, besertalah dengan kami untuk kami mampu beriman teguh kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada hari ini pun kami akan memulai segenap aktivitas kami. Tuhan kiranya menolong setiap aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi diri kami sendiri, juga orang-orang di sekitar kami. Inilah ya Tuhan doa dan ungkapan syukur kami, kiranya Engkau boleh mendengarkannya ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.